Beda pendapat antara ayah dan anak yang terjadi antara penyanyi Tere dengan Tombang Mulia Pardede masih terus berlanjut. Setelah sempat sulit ditemui oleh wartawan untuk dimintai komentar tentang perkawinan Tere dengan Eka yang berlangsung 2 pekan lalu, akhirnya Tombang angkat bicara. Menurutnya pernikahan putrinya pada tanggal 6 Desember lalu di KUA Pasar Rebo tidaklah sah. Yang sah adalah akad nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2000. Selamat sore pemirsa, apa kabar? Kembali saya Ade Herlina menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tangan infotainment yang selalu setia menyuguhkan informasi-informasi dari dunia selebriti untuk menambah wawasan Anda tentang kehidupan orang-orang terkenal. Dan selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyimak berbagai informasi terbaru dari dunia hiburan yang telah dipersiapkan oleh tim Cek dari Cek. Kini langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Ayah kandung penyanyi Tere Tombang Mulia Pardede akhirnya angkat bicara mengenai pernikahan putrinya dengan Eka. Padahal ketika Tere menikah dengan Eka di KUA Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 6 Desember 2003 lalu, ia sempat sangat sulit ditemui oleh wartawan. Sang ayah menganggap perkawinan Tere itu tidak sah. Gara-gara tuntutan perannya sebagai Rohaya dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Mantan, bintang sinetron Sukma Ayu kembali harus merelakan rambutnya dipotong pelontos. Padahal Sukma telah berencana untuk memanjangkan rambutnya. Penyiar radio, MC, dan presenter Rico Ceper menggugat cerai istrinya pembaca berita Sandrina Malakiano. Sidang pertama gugatan perceraian pasangan ini akan digelar pada pekan depan. Simak penuturan Rico tentang hal ini dan jangan lewatkan pula wawancara eksklusif Cek dan Ricek bersama Sandrina Malakiano. Ayah kandung dari penyanyi Tere, Tombang Mulia Pardede akhirnya angkat bicara. Padahal ketika Tere menikah dengan Eka di KUA Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 6 Desember lalu, ia sempat sulit ditemui wartawan. Tombang menganggap bahwa pernikahan putrinya itu tidak sah. Ia juga akan menggugat KUA Pasar Rebo, Jakarta Timur karena dianggap telah menikahkan anaknya sebanyak 2 kali. Beda pendapat antara ayah dan anak yang terjadi antara penyanyi Tere dengan Tombang Mulia Pardede masih terus berlanjut. Setelah sempat sulit ditemui oleh wartawan untuk dimintai komentar tentang perkawinan Tere dengan Eka yang berlangsung 2 pekan lalu, akhirnya Tombang angkat bicara. Menurutnya pernikahan putrinya pada tanggal 6 Desember lalu di KUA Pasar Rebo tidaklah sah. Yang sah adalah akad nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 April 2001 lalu di KUA yang sama dengan petugas yang sama. Tombang juga menganggap pihak KUA Pasar Rebo telah menghilangkan data-data pernikahan putrinya yang telah dilaksanakan pada tahun 2001 lalu. Bahkan ia berencana melayangkan gugatan ke pihak KUA Pasar Rebo. Saya menganggap bahwa perkawinan 14 April itu yang resmi. Kalaupun dianggap 14 April itu tidak benar atau kehilangan berkas, KUA harus membeberkan gitu loh. Itu yang saya minta. Menurut keluarga, ya mertuanya Tere, Pak Mulyadi, bahwa semua tanggal 14 dan tanggal 6 Desember itu sama petugasnya gitu loh. Kalau mereka berpendapat seperti itu tanpa argumentasi tadi bahwa kehilangan berkas, maka perkawinan tanggal 6 Desember batal demi hukum. Dari segi mana pun batal demi hukum. Kita jadi bingung gitu. Sebenarnya ini niat Bapak apa gitu, karena tadinya kita pikir walaupun Bapak tidak berhasil kita temui untuk ikut hadir dalam pelaksanaan akad nikah, kita pikir Bapak tetap mendoakan kita dari jauh, tapi kalau memang demikian Bapak benar-benar pengen menuntut kita, ya kita jadi semakin tidak mengerti gitu. Hingga saat ini Tere dan sang ayah masih tetap pada pendapatnya masing-masing. Tombang mengakui perkawinan putrinya 2 tahun yang lalu sebagai yang sah, sementara Tere membantah telah menikah diam-diam ketika itu. Saya kurang tahu argumentasi apa yang memotivasi dia sehingga harus melakukan kebohongan publik gitu loh ya. Yang hadir tanggal 14 November itu saya kira bukan anak kecil semua, ada sekjen, ada dirjen, ada puluhan eselon 2, ya, ada masyarakat di sekitar itu, ya. Dan untuk itu saya sudah konfirmasi dengan pihak keluarga dari Eka
Kita memang berencana Desember, terus mungkin Kita juga nggak ngerti kenapa pada awalnya Bapak tiba-tiba mungkin bukan Bapak pada awalnya. tiba-tiba mengundang teman-teman terus untuk membicarakan hal-hal yang Tidak, itu gitu. tidak jelas. Nggak mungkin sebenarnya memang bukan dari Bapak awalnya, tapi Bapak hanya terprovokasi. Lantas mengapa pada saat Tere dan Eka menikah pada tanggal 6 Desember lalu, sang ayah justru tidak hadir? Sudah berusaha mengundang, cuman ya kita tidak bisa menghubunginya gitu. Handphonenya mati gitu. Dan kita sendiri nggak tahu posisi Bapak ada di mana saat itu. Saya tidak pernah dihubungi, walaupun sebenarnya saya kepada Tere sudah beritahukan bahwa saya tinggal di tempat itu. Dan pada kurun waktu itu saya tidak kemana-mana. Itu satu ya. Kedua, pada saat ulang tahun kakaknya tanggal 29 November, saya bertelepon, saya juga tidak dapat informasi itu. Kemudian waktu tanggal 6 Desember, saya telepon sore ke rumah kakaknya, juga tidak memberitahukan masalah itu. Beda pendapat antara orang tua dan anak memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Itulah yang dirasakan Tombang Mulia Pardede dan Tere dalam kemelut ini. Saya menganggap memang ada orang di belakang Tere, ya, yang memberikan informasi yang tidak tepat gitu loh. Sehingga dengan informasi tidak tepat ini saya diadu dengan anak saya Tere. Saya tidak mungkin diadu dengan anak saya kesayangan saya kok. Kalau mau saya libatkan aparat kepolisian kan akan diteliti. Tapi saya tidak ke situ, ya. Pertama saya harus menjaga anak saya Tere, ya. Terserah dia mau menghancurkan saya silakan. Tetapi sebagai seorang ayah, ya, saya tetap mengasihi dia. Sepertinya dipenuhi ego yang berlebihan untuk mencecar anaknya sendiri gitu. Sedih sekali saya sebagai seorang anak gitu loh. Karena yang namanya anak kan cuma pingin dia dalam pilihannya dalam pilihannya menjalani hidup, dia cuma pengen supaya orang tuanya mendoakan dan memberi restu gitu. Itu aja kok, kita nggak pengen yang macam-macam. Cuman kok kita sendiri menyayangkan kok, bahkan untuk itu aja kayak sulit sekali mendapatkannya gitu loh. Lantas apa harapan Tombang terhadap Tere dan Eka? Saya mengharapkan agar ke depan itu dilalui dengan penuh pengertian kebahagiaan antara Eka dan Tere. Dan kalau saya tidak dianggap sebagai ayah yang selama ini memandikan kasih cucunya, sebabnya bukan mamanya saya yang kasih. Kalau saya tidak dianggap ayah, ya, kalau itu untuk kebahagiaannya saya tidak dianggap ayah, silakan, nggak ada masalah. Bintang sinetron Sukma Ayu rela dibotaki rambutnya untuk kedua kalinya karena tuntutan peran dalam sinetron KKJM atau Kecil-Kecil Jadi Manten. Para penggemar sinetron KKJM protes dengan model rambut Sukma Ayu yang sudah mulai panjang dalam sinetron tersebut. Akhirnya pada hari Selasa lalu Sukma merelakan rambutnya untuk dipangkas habis di lokasi syuting KKJM di Kampung Makassar, Jakarta Timur. Nah pemirsa, inilah Sukma Ayu sebelum dan sesudah digunduli rambutnya. Aye, Abang Udin senang Raya udah mau nyalon sekarang. Besok kan gue mau tanding. Gila lu, kagak sadar-sadar dia lu. Sebelum dan sesudah, yang ini adalah penampilan bintang sinetron Sukma Ayu ketika rambutnya yang pernah dipotong pelontos mulai terlihat panjang. Dan inilah dia setelah rambutnya dibabat habis lagi untuk kedua kalinya pada hari Selasa lalu. Penampilan Sukma yang feminim dengan rambut mulai memanjang ternyata tidak bertahan lama. Ia harus merelakan mahkotanya dipotong pelontos. Padahal Sukma sendiri ingin memanjakan rambutnya. Sama seperti ketika pertama kali rambutnya dipotong, kali ini pun karena tuntutan peran dalam sinetron Kecil-Kecil Jadi Manten atau KKJM yang dibintanginya. Rupanya penggemar sinetron KKJM sempat protes dengan model rambut Sukma Ayu yang mulai panjang lagi dalam sinetron tersebut. Kepada Cek dan Recek, Sukma mengaku terkejut ketika sutradara KKJM Yasman Yazid memintanya dibotaki kembali. Berikut tanggapan Sukma Ayu sebelum rambutnya dipangkas pelontos untuk kedua kalinya. Perasaannya pertama kali ya sempat ya kaget aja gitu, sebab permintaan masyarakat, permintaan broadcast juga gitu. Mereka maunya Rohaya tetap
jahil, tetap bandel, tetap ngeselin deh gitu. Awalnya sih memang aduh gimana botakin lagi nih, aku pengen panjangin rambut, cuman ngomong gitu aja. Cuman akhirnya ya banyak yang support, orang-orang sini juga, saudara aku juga support juga.